Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika diminta membelah bulan. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat muslim. Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad SAW ketika diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun mendapatkan mukjizat untuk membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir Quraisy. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat muslim. Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad SAW ketika diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun mendapatkan mukjizat untuk membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir Quraisy. Atas peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Berikut terjemahan ayatnya. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka, dan setiap urusan benar-benar telah tetap. Al-Qamar ayat 1 dan 2. Semua bermula dari kaum kafir Quraisy yang berencana menyudutkan Nabi Muhammad SAW agar kenabiannya tidak terbukti. Mereka kesal pada Rasulullah SAW karena dianggap sudah menghina Tuhan yang mereka sembah serta mendakwahkan agama baru. Suatu hari Habib bin Malik bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Nabi Muhammad SAW dibawa ke hadapannya. Setelah Rasulullah SAW datang, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Qubais dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Faikan, dua bukit di Makkah. Mendengarkan permintaan tersebut, Nabi Muhammad SAW pun menanggapinya dengan berkata, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apa kalian akan percaya jika aku memang diutuskan oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Setelah itu Rasulullah SAW pergi meninggalkan para kafir Quraisy, lalu mendirikan sholat 2 rakaat seraya berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati, aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkan wajahmu, ketahuilah aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah memperlihatkan kebenarannya. Saat hari beranjak sore dan matahari terbenam di ufuk barat, sementara diliputi kegelapan yang disusul dengan munculnya bulan purnama, setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah SAW, bulan bergerak turun dan terbelah menjadi dua bagian. Rasulullah SAW pun berkata, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Ketika bulan sudah terbelah,
dan berada di dua gunung sesuai permintaan para kaum kafir Quraisy. Kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Sayangnya, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan mukjizat dan kebesaran Allah, para kaum kafir Quraisy tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka malah menuduh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tukang sihir. Itulah kisah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membelah bulan. Sebagai seorang Muslim, sudah sepatutnya untuk mengetahui kisah Rasulullah, serta menjadi pembelajaran dan selalu menjadi seorang Muslim yang taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.